Grup Telegram ada di linknya, link YouTube ada di YouTube, linknya di deskripsi maksudnya. YouTube-nya Adi Basuki. Bisa nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Menceng, saudara-saudara seperguruan. Untuk seleksi penerimaan penerimaan tiketing dan PS itu udah masuk ke tahap kemarin pengumuman seleksi apa namanya? Tadi dulu kita kasih ini dulu dah. Efek. Kok hilang? Tadi dulu. Ini apa lagi kucing lah. Gam pia. Lo. Nah. Green screen hilang ya? Oh gitu, nggak bisa dua ya. Ya buat teman-teman di sini udah masuk ke tahap yang namanya kemarin pengumuman seleksi pengumuman administrasi, lanjut ke wawancara. Kita dulu buka dulu webnya ya. Rekrut. Mana sih? KA Wisata. Langsung aja diklik di KA Wisata ya, nggak muncul loh. Kalau pakai full screen kali ya. Oke, masuk ke rekrutmen KA Wisata, masuk ke titik 3, langsung ke pengumuman ya. Kalau buat teman-teman wajib login karena kan harus punya akunnya ya. Di sini kita lihat dulu seleksi administrasi penerimaan passenger service. Untuk pengumuman lulus administrasi seleksi penerimaan passenger service penempatan wilayah LRT Jabodetabek tahun 2023. Jabodetabek ya, berarti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi buat teman-teman ya. Oke, diberitahukan kepada peserta seleksi yang namanya tercantum di bawah ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi wawancara dan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Mei 2023 ya. Buat teman-teman wajib banget hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terus untuk pukulnya jam tiap peserta dapat dilihat di tabel di bawah. Untuk tempatnya ada di kantor pusat PT Kereta Api Pariwisata, ada di stasiun Gondangdia ya. Buat teman-teman datang aja dari penjuru manapun, dari wilayah manapun, datang langsung ke stasiun Gondangdia. Kalau yang dari luar Jakarta, kalau emang masih bisa ditempuh dengan kendaraan dalam 1 hari silahkan. Tapi kalau emang buat teman-teman ngerasa nggak bisa ditempuh dalam 1 hari, mungkin saran sih mending menginap ya, karena kan nanti faktor kefreshan muka lu juga akan mempengaruhi, yakin gue akan mempengaruhi itu. Peserta ketentuan peserta sebagai berikut. Peserta menggunakan pakaian kemeja putih dan celana bahan hitam. Buat teman-teman di sini menggunakan lengan panjang saran aja ya. Karena kan di sini nggak ada kata-kata menggunakan pakaian kemeja putih, nggak ada kata-kata lengan panjang apa lengan pendek. Saran aja menggunakan lengan panjang. Boleh nggak sih Kak pakai dasi? Boleh. This is boleh banget ya. Hadir 30 menit sebelum melaksanakan wawancara dimulai. Oke, jadi buat teman-teman kalau mulainya jam 8, pastikan jam 7.30 udah di situ, udah standby, udah siap ready to fight. Jangan sampai mepet-mepet. Karena apa? Karena pasti sebelum akan dilaksanakan kegiatan itu pasti ada yang namanya nanti mengisi daftar hadir ini itu nih ya. Nah, poin C, mengisi daftar hadir manualnya berikut seperti yang diriku ucapkan tadi ya kan, tidak habis beberapa detik. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri ya. Buat teman-teman wajib banget, kudu harus mesti sesuai dengan jadwal. Kak, saya nggak bisa hadir karena kerja karo apa-apa, berarti dianggap gugur. Di sini nggak ada keterangan yang lain ya. Karena peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dianggap mengundurkan diri. Sayang banget sih menurutku. Buat teman-teman
Akan dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Yang tidak sesuai BMI atau berat massa ideal dinyatakan langsung tidak lolos. Kak, BMI-nya berapa sih? Seperti yang telah gue jelaskan sebelum-sebelumnya, BMI ideal itu 18 sampai 22,5. Kak, kemarin 23 atau 24 masih lolos. Oh, di sini saya menggunakan beberapa indikator ya. Untuk poin amannya tuh 18 sampai 22,5 itu aman. Mas Adi lintas mana? Lintas Depok, Jakarta, Bogor. Oke, buat teman-teman jangan sampai keluar dari BMI itu. Hal-hal yang perlu dibawa atau berkas berupa hard copy sebagai berikut. Daftar riwayat hidup atau CV. Kak, CV-nya itu diketik apa ditulis tangan? Lebih rapi diketik sih. Tapi kalaupun kamu mau membawa 2 poin, ada yang diketik, ada yang ditulis tangan, it's okay, no problem ya. Fotokopi ijazah terakhir. Kalau fotokopi pastikan udah dilegalisir ya guys. Alhamdulillah bang, gue kemarin pas tanda tangan dapat formasi, mantap. Kita semoga jadi masinis KRL ya, kita bisa ketemu nanti. Yeah. Terus fotokopi transkrip nilainya. Nah ini 2 poin B dan C, fotokopi berupa fotokopi ya pastikan sudah dilegalisir. Minta ke sekolah, oke. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Mas Gondrong, bukan ya? Itu udah berakhir bang. Ya, bukan udah berakhir tapi udah ke tahap berikutnya. Kemarin kan seleksinya itu tanggal 28 sampai tanggal 30 kalau salah ya. Oh ini nih ada nih, tanggal 28 sampai tanggal 30. Ada tes psikolognya ya, bisa jadi karena kan di sini keterangannya nanti di sana akan semacam kayak pertanyaan-pertanyaan ringan, wawancara ya, mungkin di situ akan mengandung atau mengandang. Gua magang di stasiun Tanjung Enim baru kelas A bang, bagus, mantap jadi masinis ya. Nanti sepil DM ke IG, kita akan bahas dulu nanti. Mas Dwi Akbar DM IG ya, sepil nomor WA, nanti kita telepon, kita akan adakan semacam ya cerita ringan ya. Mas Dwi Akbar tolong ya, Adi_Abbas di DM IG ya. Kalau pembukaan masinis kapan bang? Nih buat teman-teman yang minat banget untuk jadi masinis, tolong ya. IG jenengan apa? IG Adi_Abbas pakai Z. Tadi dulu kita ganti dulu nih ininya. Mana sih? Tadi dulu kok gak begitu pinter ini, efek. Kita cari yang gambar masinis nih. Oke. Yeah. Siapa yang mau jadi masinis seperti orang ini yang ganteng, imut dan menggemaskan? IG saya Adi_Abbas pakai Z. Adi_ABAZ. Oke? Di DM ya mas. Kita akan menanya-nanya di wilayah sana gimana sih ya kan. Ya untuk tiketing sama PS, selamat bagi yang lolos. Buat teman-teman juga yang tergabung di grup Telegram, selamat juga ya. Aduh ini diperbesar bisa nggak sih? Kok akunnya yang diperkecil berarti? Kok nggak bisa cuy? Tadi dulu. Efek, kita cari yang rada vulgar mana sih? Inilah. Ya, buat teman-teman yang kayak Mas Dwi, jangan lupa ya, pelatihan masinis berapa lama bang? Oke, kalau gigi maju dikit gimana bang? Kalau untuk gigi ya, buat teman-teman wajib banget sih yang namanya tuh kayak mengejar kesempurnaan ya. Mohon maaf nih, ini bukan karena apa, kita kan ingin mendaftar di suatu perusahaan ya. Perlu dikasih lagu nggak sih? Atau gini aja ya? Oh dikasih ini aja lah, apa namanya, suara air mengalir tenang. Jadi gini ya, grup Telegram bayar nggak bang? Enggak, gratis. Gue adminnya. Kita bantai semua tahapan. Gratis, linknya ada di YouTube. Ketik aja di YouTube Adi Basuki, linknya di deskripsi.
Jangan lupa setelah kamu masuk ke grup Telegram, pastikan DM udah subscribe channel YouTube Adi Basuki dan follow IG adi_abbas. Gratis. Di sana ada beberapa orang, ya puluhan orang yang udah masuk ya, udah masuk. Alhamdulillah udah ada. Jadi masinis ada yang jadi operator KPJR, ada yang jadi sarana, ada yang di LRT, ada yang di Kreling, banyak lah. Pokoknya alhamdulillah ya. Pelatihan masinis berapa lama bang? Untuk pelatihan jadi masinisnya itu bertahap ya kak. Mulai dari awal sih, kalau nyampe pegang handle itu terlalu dini lah ya. Bisa mengenal kabin ya tahunan lah, di bawah 2 tahun. Cuma untuk proses jadi masinisnya langsung bertahun-tahun ya. Kalau untuk pendidikannya bisa awal pengenalan tuh 6 bulan dulu. 6 bulan itu bisa dibilang kayak bener-bener pengenalan dari nol ya kan, kita kan nggak tahu apa-apa sebelumnya ya. Grup Telegram bayar udah. Grup Telegramnya gratis. Pagi mas, untuk masinis apakah ada tes kesehatan dan fisik? Ya ada dong. Fisik di sini bukan lari-lari ya, bukan kayak untuk menjadi polisi atau TNI ya. Nggak ada tes lari-larinya. Lihat dulu. Tapi lebih ke kondisi fisik kalian. Pelatihan sarana berapa bulan bang? Kalau untuk sarana pun sama ya. Sarana setauku juga ada sertifikasinya ya. Tadi dulu nih, ada ini. Ini namanya smart. Ada nggak sih? Nah, ini namanya smart card ya. Nah, smart card. Mana sih? Nah, smart card ya, ASP, awak sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Dirjen. Untuk mendapatkan ini tuh perlu perjuangan guys. Perlu perjuangan ya. Nah, yang kayak gini nih. Jadi tahapannya tuh bertahap. Alhamdulillah bang, saat melakukan tes psiko kemarin hampir mirip kayak TNI Polri. Dah, buat teman-teman yang udah punya basic kayak gitu tuh, jadi otomatis sangat membantu loh, seriusan. Jadi buat teman-teman yang udah pernah tes TNI Polri tuh nggak akan beda jauh dari situ, karena kan bisa dibilang abdi negara, asik. Berarti untuk postur tubuh harus ideal ya mas, ada batas minimal tinggi badan. Untuk pria itu 165 dan berat badan ideal. Ideal di sini cek PMI ya, bisa di aplikasi HP Cina juga bisa. PMI saran dari saya, kalau ingin jadi masinis semuanya harus sehat, mata sehat, gigi rapi. Kalau emang berlubang tolong ditambal, kalau berkarang tolong dibersihkan, kalau emang agak berantakan tolong dikondisikan. Dalam artian sekarang kan banyak alat-alat bahan benda atau apalah kayak behel dan lain-lain ya, itu usaha kalian. 165 tinggi badan minimal, usahakan lebih dari itu dan ideal. PMI-nya tuh 18 sampai 22,5. Saya di grup Telegram selalu menekankan 18 sampai 22,5. 23 bisa lolos enggak? Kemungkinan bisa, cuma kita mengejar memperbesar kemungkinan untuk lolos ya. Oke. Kalau BDB itu berapa bulan ya bang? Apa itu BDB? Kayak semacam ini kali ya, Diksarwira ya. Diksarwira itu kurang dari 1 minggu, tapi rasanya tuh kayak bertahun-tahun. Jangan lupa ditetep layarnya dong, biar banyak yang like, asik. Alhamdulillah banget bang, bisa keterima di PLN. Mantap, temen gue juga ada di PLN, ada di Indonesia Power. PLN juga ada, mantap. Mantap PLN, yuk. Mas, gigi 2 depan bagian atas saya miring, tapi yang lainnya rapi aman gak mas? Bismillah aja lah ya, bismillah ya. Kalau emang masih bisa diusahakan, tolong diusahakan. Oke. Mengikuti host, mengikuti host ada cuma ya 48, 50 orang pemain. Bang, sharing waktu orientasi sehabis TTD kegiatannya apa aja? Oke, orientasi itu ada yang namanya nanti pengenalan di beberapa tahapan ya, antara lain kayak ke stasiun, ke kru KA, ke bagian manajemen. Jadi semua lini kalian harus tahu. Karena apa? Karena masinis itu nggak cuma berjalan sendiri. Kalian mungkin tahu lah masinis cuma jalan di peron atau untuk KRL ya, bawa kereta. Enggak. Jadi konsepnya itu universal, kita harus mengenal semua lini. Ada pihak sarana, ada non sarana, ada yang pihak Sintelis, ada pihak LAA ya, listrik aliran atas itu yang 1500 volt. Itu rasanya. Bang, gimana daftar KAI? Wah, ini berarti user baru ya yang bergabung di sini. Langsung aja di follow IG saya adi_abbas, adi_abbas pakai Z, dan
Di subscribe juga YouTube-nya Adi Basuki. Insya Allah di situ kamu akan paham. Syarat naik KA sekarang apa mas? Syarat naik KA tuh sekarang minimal vaksin 2 kalau nggak salah ya. Lulusan S1 teknik elektro bisa posisi di KAI apa mas? Banyak. Yang penting semuanya memenuhi. Bisa jadi masinis bisa. Karena kan masinis itu kemarin rekrutannya bisa ke SLTA, bisa D3, bisa juga S1 ya. Bisa juga nanti di kantor-kantor cepet naik lah. Bang, kapan pendaftarannya bang? Segera bentar lagi akan ada pendaftaran. Persiapkan diri kalian ya. Entah itu dari FHCI atau langsung dari KAI-nya. Oke. Abang temennya Mang Cek Adi ya, temennya ada Mang Cek Adi nih. Ada di sini ada kontaknya. Kebanyakan yang dibutuhkan posisi apa? Secara garis besar itu semua posisi ada yang dibutuhkan. Namun untuk kuotanya itu tergantung dari atasan ya. D3 keperawatan bisa nggak bang? D3 keperawatan bisa jadi perawat. Untuk yang ngecek masinis juga bisa. Bas kalau lulusan SMK pendingin bisa apa? Pendingin? SMK pendingin? Bisa lah SMK lah. Ini yang komennya ketumbuk-tumbuk, sorry ya. Karena kan terlalu cepat nih. Oh iya, ini. Kalau karena gigi berpengaruh nggak di MCU? Sangat berpengaruh ya. Buat teman-teman yang notabene punya karang gigi, tolong dibersihkan. Kalau untuk harga itu setiap daerah, setiap klinik atau setiap rumah sakit beda-beda ya. Share pengalaman aja. Dulu waktu saya mau daftar, dulu kan kalau saya cita-cita jadi polisi ya, karena kan pikiranku pengen jadi polisi. Jadi mempersiapkan diri, entah itu mulai dari fisiknya, mulai dari kondisi kesehatannya, mulai dari mulutnya. Mulut kan juga gigi dan lain-lain. Karang gigi tuh ada yang ratusan sampai jutaan. Kalau saya dulu di RSUD Purworejo. Buat teman-teman yang dari Jawa Tengah atau dari Purworejo, dulu saya bersihin karang di sana. Itu habis 72.000 atas bawah. Itu 2011 sampai 2010 gitu, lupa. Bang mau nanya dong, nanya aja. Cepet banget ya. Mas mau SMK mesin P. Dites di KAI harus menampilkan kalau bisa mesin nggak harus, tenang. Bang, angkatan gua pas pendaftaran posisi operasional rata-rata dari Jawa Timur ke Divre semua. Oke, mungkin pada saat itu tuh yang dibutuhkan emang ke Divre. Jadi ya dialihkan ke Divre. Don't worry. Bisa nggak sih nanti ke Jawa? Bisa. Prosedurnya gimana? Nanti tanya ke atasan kamu yang di sana ya. SMA bisa nggak? Bisa. Saya juga lulusan SLTA ya, SMA IPA, SMA 6 Purworejo. Di sini yang punya atau kenal atau mungkin lulusan SMA 6 Purworejo. Hai, datang. Gigi gingsul aman bang? Gigi gingsul setahu saya mungkin di prasarana kali ya. Kalau untuk di KAI, di masinis kayaknya nggak ada gigi gingsul. Setahu saya, mohon maaf nih kalau ada. Bang, gue gagal di PESI, tipsnya bang. Tipsnya gabung di grup Telegram. Kita akan kupas per tahapannya ya. Grup Telegram ada di link YouTube. Ada di YouTube. Linknya di deskripsi maksudnya. YouTube-nya Adi Basuki. Bisa nggak sih menyematkan tulisan gitu? S1 manajemen pendidikan Islam bisa apa bang? Bisa semua. Bisa apa maksudnya apa nih? Menurut Mas Adi, menurut Mas tahun ini PT KAI buka lowongan masinis nggak? Buka. Buat teman-teman jangan sampai terkecoh loh. Ketika ada rekrutmen sarana prasarana operasional nih. Operasional itu bapaknya masinis. Jadi di masinis itu masuk ke dalam kategori operasional. Ya, jangan sampai terkecoh. Karena ada beberapa orang yang nggak tahu bahwasanya ini rekrutmen cuma sarana prasarana operasional, masinisnya nggak ada. Hello, please. Masinis itu masuk dalam kategori operasional ya. Kelasnya bayar nggak? Untuk di Telegram nggak bayar, gratis. Syaratnya ada syaratnya tapi ya. Kalian masuk dulu ke YouTube Adi Basuki, di subscribe. Terus link di bawah ada link Telegram. Di follow linknya seret. Nah, ketika udah link, kirim bukti follow IG sama subscribe YouTube. Itu aja doang sih. Tip lolos psikotes mas. Tip lolos psikotes paling penting itu kondisi kamu harus prima. Menggambarnya harus gimana? Ayo, nanti kita bahas di grup Telegram. Makanya gabung di grup Telegram. Mata minus bisa nggak mas? Mata minus mungkin nggak bisa jadi masinis ya, seperti mas-mas yang satu ini yang ganteng, imut dan menggemaskan. Namun bisa di sarana atau prasarana, oke? Akreditas B bisa nggak? Rata-rata minta akreditas A. Ya kalau untuk sarjana atau diploma itu
Di situ keterangannya harus akreditas A ya, mohon maaf ya kalau untuk masalah kayak gitu. Udah dikubur jauh-jauh jajan masinis karena gagal 4 kali. Ya, saya gagal 2 kali, teman saya ada gagal 7 kali, nyampe ke mentok usia, alhamdulillah di usia terakhir dia kenal. Kenal sama Bang Iqbal KCI kah? Ya kenal dong, Iqbal ya. Teknik yang paling diperluin kayak apa yang lebih ke arah mesin atau elektro? Dua-duanya sama. Aku udah pernah ikut gugur di kesehatan, nggak ada mata minus padahal bagus semua kok gagal. Kalau emang teman-teman ngerasa badan kamu bagus, otak kamu encer badan kamu bagus dan lain-lain, tolong dikondisikan. Kalau emang punya dana lebih silahkan tap-tap layar dulu Kalau emang punya dana lebih silahkan masuk ke RSUD, mencoba mencoba yang namanya MCU ya, karena harganya lumayan lah. Buat sebagian orang mungkin mahal, buat sebagian orang untuk mungkin biasa ya. Gelombang 2 kira-kira bulan apa? Segera. Gelombang 2 segera. Menurut bisikan dari langit itu segera. Jadi buat teman-teman. Ya gigi gisul tuh dari tadi udah dijawab pun. Gigi gisul itu aman gak aman? Kenapa? Karena untuk masinis itu setahu saya gak ada yang gigi gisul ya. Kayaknya ya. Tapi untuk sarana dan prasarana mungkin bisa, oke? Kapan cair Bang Abbas? Wah, ini nih yang kayak gini nih yang ditunggu-tunggu nih. Siapa nih? Adi siapa nih? Kapan cair? Bentar lagi. Ditunggu, sabar. ACC grup Telegram masih. Kalau mau ACC grup Telegram jangan lupa Japri udah subscribe sama follow Adi _Abbas. Gue diklat minggu depan di KCIC Bang. Wah, mantap KCIC, kereta cepat Indonesia China. Ya, KCJB, kereta cepat Jawa Barat Bandung. Apa sih? Jakarta Bandung ya? Saya di NTB tesnya di mana, Pak? Hah? Saya di NTB tesnya di mana? Bebas. Mau pilih di mana? Saya di NTB tesnya di mana, Mbak? Tergantung kalian milih tes lokasi tesnya di mana. Berapa persen, Bang? Wah, ditunggu ya. Ini pertanyaannya soalnya mau yang bapaknya apa mau yang anaknya persennya. Nanti kalau saya ngomong bapaknya, anaknya ngamuk. Dikira sama anaknya, bapaknya ngamuk. Wah, santai. Japri kemana Bang? Japri ke admin dong. Admin di Telegram itu kan adminnya saya doang, Adi Basuki. Japri, bisa kan? Nilai rata UN ngaruh gak sih? Ngaruh banget kan, minimal 7,5. 7 apa 7,5 nya gue lupa ya. Gue bapak ya Bang. Gue bapak ya Bang. Gue bapak ya Bang. Oke. Sing garai gagal biasanya sing tes opo masim paling garai gagal ini tes yang kamu sepelekan. Karena apa? Karena tes administrasi pun sangat-sangat berpengaruh ketika kamu menyepelekan, terus kamu nguploadnya asal-asalan, menyepelekan. Jadi semua tesnya itu sangat-sangat berpengaruh. Bagian prasarana, aduh, cepet banget nih. Kapan buka masinis Bang? Nah, buat teman-teman yang menunggu banget pengen jadi masinis kayak om-om, kayak mas-mas, bukan mas-mas lah. AAA yang satu ini yang ganteng, imut dan menggemaskan dengan jam tangan G-Shock dan senyum yang menawan dan pet yang sangat berkilau, itu ditunggu bentar lagi ya. Mending kerja di luar negeri lebih humanis. Oke, buat teman-teman yang minat kerja di luar negeri silahkan kerja di luar negeri karena katanya di sana pendapatannya lebih dahsyat ya. Mas nanti kalau udah jadi karyawan itu dapat uang sewa kos nggak Bang? Oh dapat dong, namanya tunjangan perumahan. Iya. Bentar lagi tuh kapan Mas? Sabar bos, sabar. Untuk tanggal aku nggak berani bocorin dong. Kalau saya berani bocorin tanggalnya kapan, metong gue ada tembak dor. Pelatihan masinis di mana Mas ya? Untuk pelatihan masinis itu untuk KRL ada di Bekasi, BPTP Sopyan Hadi. Kalau untuk masinis KAJJ KA jarak jauh itu ada di Jogja, BPTT Darman Prasetyo ya. Kalau untuk pelatihan yang lain kayak kondektur ada di Bandung, BPTT Agus Roto. Bayar pelatihan Agus Roto lah. Dapat info dari KAI pembukaan nanti bulan Desember. Wah, ini kasih hoak nih, hati-hati. Aduh cepet banget ini. Lulusan SMA IPS bisakah? Bisa jadi kondektur dan lain-lain, bisa, tenang. Jangan berkecil hati dengan syarat, karena harus memenuhi persyaratan lain. Jangan lupa ya, follow IG-nya Adi_Abbas. Karena apa? Karena di situ akan ada info-info yang penting di story. Terus paling penting lagi ya, follow juga, subscribe channelnya YouTube Adi Basuki. Plus ketika kamu udah subscribe channel Adi Basuki, di bawahnya di deskripsi ada yang namanya grup Telegram. Grup Telegram udah melahirkan beberapa berpuluh-puluh lah, bisa dibilang puluh-puluh orang yang alhamdulillah lolos, emang rezekinya dia. Di grup Telegram itu gratis, kita akan membahas, kita akan bedah setiap tahapannya, kita akan cucok meong.
Jadi kalian tidak akan terkecoh, tidak akan terlena, tidak akan tersandung oleh batu kerikil eplek-eplek ya. Mata minus bisa nggak Bang? Untuk mata minus mungkin bisa disembuhkan dengan obat. Alah enggak. Malu mata minus otomatis nggak, mohon maaf ya. Setahu saya nggak bakal bisa jadi masinis. Nggak bisa jadi masinis kecuali sembuh. Mungkin jadi di pihak lain, di kantor, di sarana dan prasarana bisa. Kapan pendaftarannya Kak? Dari tadi kapan pendaftarannya? Ditunggu bentar lagi. Yakin supaya jangan lupa di tap layarnya. Tap layarnya itu ada 194 orang. Salam ke Pak Sahroni Bang. Oh, Sandi Sahroni. Oh, sekarang jadi Kabupaten Bogor ya. Sandi Sahroni ya. Kalau buta warna gimana? Kalau buta aduh. Nyampe deg-degan gue. Kalau buta warna masih ada kesempatan kerja di KAI nggak Bang? Start dulu. Kalau buta warna setauku, mohon maaf kayaknya nggak bisa, kayaknya kemungkinan kecil lah ya. Mohon maaf nih. Gimana pendaftarannya Kak? Ya buat teman-teman yang galau, kepo, penasaran, langsung di follow IG adi_abbas pakai Z. Yang sekarang followernya itu 9.000 berapa, membutuhkan beberapa ratus orang untuk menjadi 10K. Gue tuh pengen banget punya 10K guys, tolonglah. Di IG. Terus di follow juga, di subscribe juga channel YouTube Adi Basuki. Nah di situ nanti baca deskripsi ada yang namanya grup Telegram. Grup Telegram di situ sudah melahirkan, alhamdulillah udah berpuluh-puluh orang masuk KAI. Bukan karena grup Telegramnya ya, karena emang usahanya dia. Kita akan membantu pertahapannya ya. Jadi kalian akan lebih paham dan mengerti tahapannya apa aja sih yang kita harus persiapkan ya. Kalau grup Telegram itu gara-gara grup Telegram saya akan masuk KAI, belum tentu. Diriku nggak sesombong itu. Tapi di grup Telegram kita akan bahas, kita akan kupas pertahapannya ya. Ditanggung berapa ya Bang uang sewa kosnya? Udah bukan uang sewa kos, tapi tunjangan perumahan. Di setiap tahun pertama langsung dapet lah guys, tenang aja. Jadi gini ya, buat temen-temen yang udah follow mau masuk ke grup Telegram, jangan lupa japri, bukti, subscribe channel Adi Basuki dan follow IG adi_abbas. Polsuska kapan buka lowongan? Nah, kalau untuk Polsuska sendiri ya guys, Polsuska itu bisa dibilang, oh ya, untuk grade kesehatan ya. Grade kesehatan itu harus A kalau ingin menjadi masinis. Nah, kalau ini jadi mas-mas yang seperti ini, yang imut mengemaskan ini, ada yang tahu ini stasiun di mana? Ada yang tahu? Coba deh, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu jawab. Coba deh, kalau ada yang tahu ini stasiun mana, go fallback. Ya buat temen-temen, buat Pak Lepi, japri aja ya grup Telegramnya nih. Nih, tar dulu nih buktinya ya. Tuh Bogor katanya. Ada yang tahu Bogor ini? Waduh, luar biasa. Tak fallback nanyong ya. Buat teman-teman ini grup Telegramnya ya. Nih. Gambir kan. Gambir nih grup Telegramnya ya. Tanya jawab seputar KAI. Tanya jawab seputar KAI. Nih, buat Mas apa namanya? Buat Mas Fahreza. Don Mas, udah oke, kita langsung buktikan Mas Fahreza. Langsung saya mana Fahreza, langsung saya diitukan nih langsung nih. Wah, langsung kita. Link Telegramnya apa? Link Telegramnya ada di deskripsi YouTube Adi Basuki, yo. Fahreza Zone, oke. Guys, langsung nih, langsung dibuktikan Mas Fahreza. Mana sih? Enggak itunya. Fahreza, udah ya. Terus ada lagi nih, P syarat don. Oke, buat P doang kita masukkan langsung. Mana P? Farmasi bisa nggak? Bisa, buka farmasi, marmasi, Mbak Masi juga bisa. Tenang. Buat pun 10 juga, pun 10 kita lihat, pun 10 mana pun. Nah, oke. Mana? Itu pakai hasil TOEFL nggak Bang? Ya, kalau gini ya Mbak, untuk TOEFL itu untuk diploma ke atas membutuhkan TOEFL biasanya ya. Kalau untuk SMK belum ada. Tapi bukan berarti SMK nggak harus pintar bahasa Inggris ya. Tadi dulu, gue lagi menunjukkan dulu rekrutmen dulu nih. Set. Makasih. Don ya, buat Mas Fahreza tolong. Ada yang tahu ini stasiun mana? Ada yang tahu nggak ini stasiun mana? Mau di fallback? Gue fallback langsung IG-nya. Ini apa lagi nih? Ini nggak ada yang nggak tahu Pak emang. Stasiun mana ini? Di jalur berapa? Bogor. Japri IG, gue fallback lah. Bogor. Japri IG, go fallback. Screenshot ini, Japri IG, go fallback. Japri IG, go fallback. Japri ini. Ini udah 10 kali ya. Tunjangan apa?